Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-203 dengan judul Orang Luar. Langsung ke dalam alurnya. Awalnya aku mengira ini adalah pintu ke Gua 7 warna Celestial Sovereign, namun sekarang jelas bahwa ini bukanlah pintu tetapi lorong yang dibuka orang lain. Wang Lin menatap pintu batu yang berjarak 1000 kaki dengan ekspresi suram saat dia mundur. Saat dia bergerak, untaian telur nyamuk mengeluarkan kilatan cahaya, menyebabkan seluruh tempat ini terlihat sangat aneh. Bagian ini seharusnya tidak ada. Seseorang membuka lorong ini langsung ke dalam Gua 7 warna Celestial Sovereign, yang membuka jalannya, mata Wang Lin berbinar dan otaknya mulai bekerja. Dia dengan cepat mencari pikirannya, mencari jejak petunjuk. Melalui petunjuk ini, Wang Lin mulai menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Siapa itu? Apakah itu orang gila, atau orang lain? Wang Lin mundur dan tiba kembali di tempat di mana binatang nyamuk itu menyerap telur. Binatang nyamuk itu tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin dan masih menyerap dengan senang hati. Tubuhnya bersinar saat perlahan mencerna apa yang telah diserapnya. Saat Wang Lin mundur ke tepi jurang dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Petir bergemuruh di benaknya saat dia mengingat sesuatu. Di klan Guntur tersebar, aku mengetahui bahwa sejak lama, sekelompok orang misterius muncul. Mereka mengenakan pakaian aneh dan memiliki mantra dan harta karun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saya menyerap petir abadi, saya melihat ingatannya dan melihat gambar samar-samar dari sekelompok orang itu. Ada juga sol laser. Cambuk itu adalah harta milik mereka. Saya telah berpikir untuk pergi ke planet Five Elements untuk menemukan Naduo. Pemimpin grup itu terlihat seperti Naduo. Dari berita klan Guntur tersebar, para pembudidaya misterius itu datang dari luar sistem bintang kuno. Namun, tidak ada apa-apa di luar, jadi mereka jelas-jelas adalah pembudidaya dari benua astral abadi. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikirannya menjadi jernih saat dia terus menganalisis. Dia tidak mendengar kata-kata orang-orang di Sekte Guyi, tetapi ketika Wang Lin terus menganalisis, dia secara bertahap mulai memahami kebenaran. Spekulasi berani muncul di hatinya. 7 warna surgawi penguasa dari 7 dao sekte memenangkan dao surgawi dan meninggalkan partner daonya. Dia menyegel 7 dao sekte dan memahami dao surgawi di dalam guanya. Namun, perilakunya menyebabkan orang lain menjadi curiga. Pada hari tertentu, seseorang dengan bakat luar biasa di benua astral abadi menggunakan metode khusus untuk membuka jalur langsung ke Gua 7 warna Celestial Sovereign. Mereka tiba melalui lorong ini. Orang-orang ini adalah pembudidaya misterius yang ditemui oleh klan Guntur tersebar. Mereka tidak pertama kali muncul di alam luar tetapi di alam surgawi angin. Namun, tidak ada seorang pun di alam surgawi angin yang memperhatikan penampilan mereka. Mereka menyegel lorong ini dan meninggalkan angin celestial realm. Mungkin mereka telah mencari alam dalam, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan formasi penyegelan alam dan pergi ke alam luar. Kemudian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka menghilang. Setelah waktu yang lama, 4 alam surgawi runtuh dan bagian yang disegel mengalami kerusakan. Mungkin itu selalu tidak stabil, atau lorong ke tempat lain terbuka. Ada banyak kemungkinan, tetapi hasil akhirnya adalah menarik sekelompok binatang nyamuk dari tempat yang tidak diketahui. Binatang nyamuk ini berkembang biak di dalam lorong dan membuka segelnya. Mereka bergegas ke alam surgawi angin yang runtuh dan menempati tempat ini. Petik 2. Berbagai gambaran muncul di benak Wang Lin. Semuanya ilusi, hal-hal yang dia bayangkan. Dia melihat ke ujung lorong dan merenung. Ini adalah kedua kalinya celah ini dibuka. Namun, jelas bahwa orang-orang ini masih ada di gua ini, dan mereka belum pergi. Jika tidak,
Pintu dan lorong batu ini tidak akan ada. Mereka akan menyegelnya sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak sehingga tidak dapat dideteksi di masa depan. Karena mereka belum pergi, kemana mereka? Planet 5 elemen. Mereka belum menemukan apa yang mereka inginkan. Mungkin yang mereka inginkan sama dengan Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari keberadaan Oriole di belakang. Orang-orang ini pasti punya ide ini. Tubuh Wang Lin bergerak dan tangan kanannya meraih nyamuk itu. Dia akan membawa nyamuk keluar dari celah bersamanya. Namun, binatang nyamuk menunjukkan tatapan enggan saat melihat semua telur. Itu mendesis pada Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jutaan telur nyamuk. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Embusan angin bertiup melewati lorong, menyebabkan telur-telur itu menghilang. Mereka dimasukkan ke ruang penyimpanan Wang Lin. Raja Nyamuk mendesis riang dan tidak lagi enggan untuk pergi karena mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Di luar di Wind Celestial Realm, angin menderu dan kabut menutupi celah tersebut. Wang Lin berdiri di samping celah dan tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya mengatup dan ujung celah itu bergetar. Segera, celah itu menutup dan menyatu kembali. Setelah menutup celah tersebut, tangan kanan Wang Lin mulai membentuk segel hingga menjadi kabur. Pembatasan tak berujung muncul, mendarat di celah. Dalam sekejap mata, segel yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menutupi celah itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin diam-diam merenung sebentar tetapi masih merasa khawatir. Dia mengangkat tangan kanannya di kehampaan dan dunia bergemuruh. Kepala raksasa yang dia dapatkan dari makam kuno yang digunakan untuk menumbuhkan daun kuno tiba-tiba muncul. Masih ada sejumlah besar pohon kering di atasnya, tetapi banyak daun purba telah tumbuh. 3 tahun lalu, ketika Wang Lin menyerap semua patung klan kuno itu di alam surgawi kuno, dia perlahan-lahan mengirimkan kekuatan kuno ke tempat ini. Daun purba ini telah tumbuh sebagai hasil dari itu. Dengan satu gelombang, beberapa lusin daun kuno lengkap terbang dari pohon dan terbang ke tangan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan daun-daun ini mendarat di celah yang tersegel, menyegelnya sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengumpulkan daun kuno yang tersisa dan memasukkan kembali kepala itu ke ruang penyimpanannya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan kabut ini bersama Raja Nyamuk. Saat celah itu ditutup, itu menghilang tanpa jejak. Kabut di sekitarnya juga menipis hingga menghilang sama sekali. Mengambang di sana, Wang Lin menunduk dan melihat alam surgawi angin di bawahnya. Perasaan ilahinya menyebar dan menutupi seluruh alam surgawi angin. Seluruh alam surgawi angin muncul di benaknya. Runtuhnya alam surgawi angin tidak bisa diubah, dan karena binatang nyamuk, keruntuhannya tidak terlalu lengkap. Tempat ini jauh lebih baik daripada alam surgawi hujan atau petir. Adapun alam surgawi petir, Wang Lin tidak pernah pergi ke sana, jadi dia tidak tahu perubahan yang terjadi di sana. Kalau begitu mari gunakan alam surgawi angin ini sebagai fondasinya. Jika Lightning Celestial Realm terpelihara dengan baik, maka itu juga bisa diintegrasikan. Wang Lin menarik napas dan mengangkat tangannya. Budidaya Spirit Void-nya bergegas ke akal ilahi, yang telah menyelimuti seluruh alam surgawi angin. Fragmen alam surgawi angin berkumpul dari segala arah seolah-olah kekuatan tak terlihat mendorong mereka ke tengah. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, bahkan angin tak berujung mulai runtuh. Hewan nyamuk yang telah lama tinggal di sini semuanya terbang ke udara. Mereka semua ketakutan saat mereka melihat sekeliling dengan bingung. Mengumpulkan. Rambut putih Wang Lin mengalir tertiup angin saat dia mengaum, dan tangannya yang terangkat tiba-tiba bertepuk tangan. Dengan level kultivasi Wang Lin saat ini, dia mampu membuat fragmen angin Celestial Realm yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekali lagi.
Spirit Void tahap tengah sangat kuat bahkan di antara para pembudidaya langkah ketiga. Ada sangat sedikit dari ini di alam dalam dan luar. Bumi terus bergetar saat bergerak perlahan, gemuruh bergema. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari atas, alam surgawi angin seperti cermin yang tersebar di mana potongan-potongan itu perlahan-lahan bergerak menuju satu sama lain dan akhirnya menyatu kembali. Saat mereka berkumpul, benua lengkap tiba-tiba muncul. Angin di langit tiba-tiba runtuh, tidak ada jejak yang tertinggal. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar. Mereka mendeteksi Wang Lin dan kekuatan mengerikan yang datang darinya. Selama 100 tahun terakhir, banyak nyamuk buas telah dibunuh oleh Raja Nyamuk Wang Lin. Semua nyamuk buas yang kuat semuanya telah mati karena suatu alasan beberapa tahun yang lalu. Sisanya tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah. Setelah mereformasi alam surgawi angin, Wang Lin mendarat di benua dan duduk. Dia menutup matanya dan aura ketuhanannya menyebar. Dia menyatu dengan benua ini dan mengendalikannya untuk terbang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema. Di bawah kendali Wang Lin, dia membawa alam surgawi angin keluar dari dunia yang ada secara paksa dan masuk ke laut awan. Benua melayang di sana, memancarkan energi surgawi dalam jumlah yang luar biasa. Energi surgawi ini berbeda dari apa yang ada di benua astral abadi. Itu telah diubah oleh Joss Flames dan merupakan energi surgawi milik dunia gua. Sudah lama, penguasa alam surgawi menciptakan 4 benua ini untuk mengumpulkan Joss Flames. Akibatnya, benua dari 4 alam surgawi berbeda dari biasanya. Binatang buas itu berada di benua itu dan ditekan oleh tekanan Wang Lin. Jadi mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa gemetar dan bergerak. Bersama benua, bintang-bintang bergemuruh dan Wang Lin duduk di benua itu. Meskipun matanya terpejam, indera ilahinya mengendalikan benua untuk terbang menuju sungai Panggil. Dia akan pergi ke alam surgawi petir. Alam surgawi petir adalah satu-satunya alam surgawi yang belum pernah dikunjungi Wang Lin. Tempat itu memancarkan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan pantulan yang indah. Episode ke-204, dengan judul Perjalanan Menentang Celestial. Langsung ke dalam alurnya. Lolongan bergema di seluruh bintang, dan suara ini menjadi lebih intens. Di bawah kendali Wang Lin, benua Wind Celestial Realm yang besar menyerang. Setelah merebut kembali Suman River, beberapa pembudidaya Suman River di Alhaven telah kembali ke kampung halaman mereka dalam 3 tahun terakhir. Mereka akrab dengan tempat ini dan mereka akan pulih lebih baik di sana. Alam surgawi petir dari sungai yang dipanggil sangat berbeda dari 3 lainnya. Itu benar-benar terbuka, dan selama seseorang memasuki bagian utara Suman River, mereka akan dengan jelas melihat sungai perak yang cerah. Sungai perak ini adalah alam surgawi petir. Wang Lin telah datang ke Sungai Panggil beberapa kali, tetapi setiap kali dia terburu-buru. Dia telah melihat sungai perak ini juga dan tahu itu adalah alam surgawi petir, tapi dia tidak pernah masuk. Angin Celestial Realm bergegas masuk, dan saat itu muncul di Suman River, riak menyebar bersama dengan tekanan yang kuat. Benua angin Celestial Realm perlahan berhenti di depan sungai perak di utara. Wang Lin berdiri dan memandang Lightning Celestial Realm. Dia melangkah maju dan memasuki sungai perak. Sungai perak berisi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang datang dari mereka membentuk sungai perak abadi ini. Pada langkah ketiga sejak Wang Lin memasuki Lightning Celestial Realm, dia melangkah keluar dari sungai perak, terlihat lelah. Dia melambaikan tangannya dan seluruh sungai perak berguncang. Sungai perak terbang menuju benua angin Celestial Realm dan perlahan berputar di sekitarnya. Saat berputar, benua angin Celestial Realm diselimuti oleh sungai perak ini. Dari jauh, itu sangat indah. Penghancuran alam surgawi petir tidak bisa diperbaiki.
Itu hanya bisa ada sebagai sungai penjaga untuk alam surgawi masa depan. Wang Lin menghela nafas saat dia mengendalikan benua Wind Celestial Realm dan Sungai Perak untuk pergi. Tempat ketiga yang akan dia tuju adalah Thunder Celestial Realm di Alhaven. Wang Lin sangat akrab dengan alam surgawi guntur karena dia telah mengunjungi banyak tempat di sana. Segera, benua angin Celestial Realm raksasa yang dikelilingi oleh Sungai Perak muncul di Alhaven. Riak yang disebabkan oleh penampilan mereka segera disadari oleh para pembudidaya yang pulih di Alhaven. Mereka semua gemetar dan menyebarkan indera ilahi mereka. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Di pintu masuk alam surgawi petir, petir di gerbang telah lama menghilang, ditarik oleh Wang Lin bertahun-tahun yang lalu. Setelah kembali ke tempat yang sudah dikenal ini, dia tidak ragu untuk masuk ke alam surgawi guntur. Runtuhnya guntur Celestial Realm terlalu merusak. Banyak benua diambil alih oleh Master Flamespark, dan setelah semua hal yang terjadi, sangat sedikit yang tersisa. Seluruh alam surgawi guntur berada dalam kehancuran dan dipenuhi dengan kesedihan. Itu sangat tidak stabil di sini, seolah-olah bisa runtuh dalam skala besar setiap saat. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Wang Lin menghela nafas. Tempat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Thunder Celestial Realm tidak bisa diselamatkan. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menarik perasaan ketuhanannya, lalu dia berbalik untuk pergi. Jauh di dalam Thunder Celestial Realm adalah Old Ghost Zan, dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Meskipun Wang Lin tidak bisa merasakan kehadirannya, dia bisa melihat Wang Lin. Untuk mengumpulkan 4 alam surgawi, berapa banyak yang dia tahu, apakah dia yang ketiga? Hantu tua Zan merenung, tidak menghentikan Wang Lin untuk pergi. Saat Wang Lin keluar dari Thunder Celestial Realm, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Ketika akal ilahi pertama kali menyebar, dia tidak memperhatikan Old Ghost Zan. Namun, Heaven Defying Bat di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak dan melepaskan kekuatan aneh. Dengan kekuatan ini, Wang Lin tiba-tiba menyadari hantu tua Zan menatapnya dari kedalaman alam surgawi petir. Wang Lin tidak bertindak sembarangan tetapi pergi tanpa mengungkapkan perubahan suasana hatinya. Jadi dia masih bersembunyi di sini. Setelah meninggalkan alam surgawi guntur, Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh menuju alam surgawi terakhir, alam langit hujan Brilliant Void. Beberapa hari kemudian, Wang Lin berdiri di persimpangan 4 alam surgawi. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Wang Lin telah pergi ke keempat alam surgawi dan mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mereformasi alam surgawi. Melihat ruang alam batin, Wang Lin menutup matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke ruang di bawahnya. Benua angin Celestial Realm akan bertindak sebagai akar dari alam surgawi baru. Setelah dia berbicara, benua Wind Celestial Realm terbang dari belakang Wang Lin ke arah yang dia tunjuk. Saat bergerak, itu melepaskan tekanan yang kuat, dan energi surgawi memenuhi area tersebut. Itu terletak di persimpangan sistem bintang 4. Jika dibagi berdasarkan sistem bintang, setiap sistem bintang akan menempati lebih dari 20%. Alam surgawi baru tidak besar, tapi debu alam surgawi hujan akan membantu membuatnya meluas. Wang Lin melambaikan tangannya dan debu tak berujung yang dia kumpulkan di alam langit hujan terbang keluar. Saat debu muncul, itu menyatu dengan alam surgawi baru. Saat lapisan dan lapisan mendarat, itu menyebabkan lapisan debu tebal terbentuk di alam surgawi baru. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan kelima jarinya ke langit. Kemudian matanya menyala dan jejak telapak tangan raksasa muncul di langit. Jejak telapak tangan ini adalah War Spirit Print. Saat cetakan itu muncul, itu membanting ke arah benua dengan kendali Wang Lin.
Jejak telapak tangan itu kuat tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur. Sebaliknya, tekanan telapak tangan digunakan untuk mengembunkan debu. Saat debu mengembun, benua mulai mengembang. Gemuruh-gemuruh bergema dan benua itu meluas dalam jumlah besar. Dari jauh, itu sudah sangat besar. Sungai Perak alam surgawi petir akan melindungi alam surgawi baru. Sungai ini akan memisahkan manusia dari langit sehingga tidak ada pembudidaya di bawah tahap formasi jiwa yang bisa masuk. Ini hukum. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan Sungai Perak terbang di atas. Itu mengelilingi seluruh benua dan mengeluarkan semburan cahaya perak. Di bawah cahaya ini, alam surgawi baru menjadi ranahnya sendiri. Formasi roda, jadikan alam surgawi baru ini sebagai inti dari formasi. Gabungkan aura sistem bintang kuno di sini. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Itu menyembur ke alam surgawi baru dan Sungai Perak. Ketika darahnya jatuh, formasi roda yang mengelilingi alam batin tiba-tiba diaktifkan. Bayangan roda raksasa muncul di atas alam surgawi baru. Itu terus menyerap aura alam luar dalam jumlah besar dan kemudian menyuntikkannya ke alam surgawi baru. Alam ini telah terbentuk, tetapi hanya belum sempurna, namun, saya tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana hal itu akan berubah di masa depan. Saat ini hal terakhir yang harus dilakukan adalah menghubungkan jiwa semua planet budidaya dalam sistem 4 bintang ke alam surgawi baru. Kemudian semua manusia yang menjadi kultivator akan dibawa ke alam surgawi setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa. Petik 2. Wang Lin duduk di atas roda ilusi yang melayang di atas benua. Pada saat yang sama, karena tindakan Wang Lin selama setengah bulan terakhir, semua pembudidaya alam batin tahu apa yang sedang terjadi. Wang Lin telah mengirimkan pesan, dan di bawah komando Qin Lin dan yang lainnya, para pembudidaya yang tersisa tersebar di seluruh sistem bintang 4. Mereka pergi ke setiap planet dan benua tempat kehidupan bisa muncul. Pembentukan alam surgawi baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin sendiri, yang dia lakukan hanyalah menciptakan tanah itu sendiri. Nyatanya, Tuan Hong San dan yang lainnya bisa melakukan ini juga, tapi mereka masih perlu sembuh setelah perang. Juga, mereka tidak tahu rahasia bahwa seluruh tempat ini hanyalah sebuah gua, jadi mereka tidak dapat melihat lebih jauh. Hanya Wang Lin yang tahu segalanya. Dia mengerti arti tanggung jawab, dan ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Wang Lin tahu bahwa perang dengan alam luar akan segera berakhir, atau sudah berakhir. Namun, alam batin akan menghadapi ujian yang lebih besar. Entah dia akan lulus ujian ini dan memimpin orang-orang keluar dari gua atau dia akan gagal dan semua orang di dalam gua akan mati. Semua kehidupan akan hancur, dan setelah puluhan ribu tahun di bawah Dao Surgawi, kehidupan baru akan muncul seperti siklus reinkarnasi. Mungkin suatu hari, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan ada bayi bernama Wang Lin yang akan lahir. Puluhan ribu pembudidaya alam dalam yang tersisa muncul di mana-mana dalam setengah bulan terakhir di sistem bintang 4. Mereka masing-masing mengambil bagian dari jiwa sebuah planet dan kemudian pindah ke planet lainnya. Dalam 3 hari terakhir bulan lalu, puluhan ribu pembudidaya kembali satu persatu. Mereka menawarkan bagian-bagian dari jiwa planet yang telah mereka ambil, dan jiwa-jiwa ini menyatu dengan alam surgawi yang baru. Ketika pembudidaya terakhir kembali, alam surgawi baru berisi jiwa dari semua planet dalam sistem 4 bintang yang dapat menampung kehidupan. Sekarang semua pembudidaya yang muncul akan dibawa ke alam surgawi baru setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa. Setelah melakukan semua ini, jiwa asal Wang Lin yang terbagi kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan menggenggam tangan ini pada puluhan ribu pembudidaya alam batin yang menatapnya. Saya akan melakukan perjalanan, dan saya tidak tahu apakah saya akan bertahan atau tidak.
Saya tidak akan menyandang gelar Lord of the Sealet Realm. Menjaga selama 3 tahun dan membentuk alam surgawi baru adalah hal terakhir yang akan saya lakukan. Sekarang aku akan menentang langit. Jika aku berhasil, maka Celestials akan runtuh. Jika saya kalah, maka saya akan mati. Situ, jika saya mati, saya harap Anda akan memberitahu semua orang apa yang saya katakan. Rekam dalam giok, letakkan di setiap planet, di dalam setiap harta karun, dan di alam surgawi baru ini. Bahkan jika semua makhluk dihancurkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh surga. Beri generasi masa depan kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Wang Lin mendongak dan terbang ke kejauhan. Punggungnya dipenuhi kesepian mutlak. Di belakangnya, puluhan ribu kultivator, termasuk King Lin, Master Hong San, Situnan, dan lainnya, semuanya menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Episode ke-205, dengan judul Naga Langit Mengungkap Dao, langsung ke dalam alurnya. Wang Lin tidak mengerti betapa kuatnya orang itu ketika dia masih muda. Dia hanya tahu bahwa anak-anak tetangga lebih kuat darinya, jadi mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Wang Lin hanya mengerti apa tanggung jawab beberapa tahun yang lalu setelah lebih dari 2000 tahun berkultivasi. Penguasa alam tertutup adalah orang yang kuat, dan menjadi orang itu datang dengan tanggung jawab. Wang Lin tidak memiliki gelar ini lama, tetapi itu telah mendorongnya menuju rasa kedewasaan sejati bagi para pembudidaya. Jenis kedewasaan ini adalah perasaan spiritual, rasa pemberdayaan diri. Hanya setelah memahami tanggung jawab seseorang dapat benar-benar menjadi kuat. Ini mungkin tampak agak kosong, tetapi contoh paling langsung dari orang yang kuat bagi Wang Lin adalah ayahnya. Ayahnya hanyalah manusia biasa, tetapi bagi Wang Lin muda, ayahnya sangat kuat. Pada saat yang sama, dia memikul beban keluarga. Dia seperti gunung yang melindungi Wang Lin dan ibunya dari angin dan hujan. Selama ayahnya ada di sana, rumahnya ada di sana. Ini adalah orang yang kuat. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Pada saat ini, dia perlahan memahami banyak dari ingatannya tentang ayahnya. Hal-hal di dunia ini seringkali seperti ini. Untuk menggunakan hal-hal kecil untuk melihat gambaran yang lebih besar. Dia telah menjaga alam batin selama 3 tahun, menciptakan alam surgawi baru, dan membunuh tak terhitung jumlahnya sampai tangannya diwarnai merah dengan darah, tetapi dia tidak bisa melihat ke belakang. Dia hanya bisa bergerak maju sampai dia mati atau menghancurkan rintangan di hadapannya. Dia akan terus berjalan menuju masa depan. Sosok putihnya seperti daun willow mengambang di antara bintang-bintang. Itu tidak memiliki akar, tetapi tidak hilang. Itu dengan cepat berkibar seolah sedang mencari sesuatu dan akhirnya diliputi oleh kegelapan angkasa, tidak meninggalkan jejak. Tubuh asli Wang Lin sedang duduk dalam formasi roda di Laut Awan. Dalam 3 hari terakhir tahun ketiga, dia perlahan membuka matanya yang dingin. Dia berbalik dan melihat ke alam batin. Dalam pandangannya, avatarnya berjalan semakin dekat dari alam batin. Langkahnya tidak menimbulkan riak dan tidak menimbulkan suara gemuruh, tetapi setiap langkahnya sangat berat. Avatar Wang Lin tiba di samping tubuh aslinya. Dia menoleh dan melihat kembali ke alam batin seperti tubuh aslinya. Ini seperti sebuah gambar. Jika bisa dipertahankan, itu akan menjadi warisan. Dalam gambar ini, lautan bintang menjadi latar dan formasi roda adalah Rona. 2 wajah identik berdiri di sana, menatap ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, avatar Wang Lin berbalik dan melangkah menuju tubuh aslinya. Cahaya lembut bersinar saat avatarnya menyatu dengan tubuh aslinya. Suara letupan bergema saat rambut putih Wang Lin berkibar, dan dia berdiri. Dia mengarahkan kembali tatapan dinginnya ke alam luar. 3 hari terakhir, maka 4 jenderal dari alam surgawi kuno akan muncul.
Rahasia terakhir gua ini akan terungkap, sayangnya. Bahkan sekarang aku tidak tahu apa benda ketiga itu. Wang Lin diam-diam merenung. Namun, tidak peduli apa, pertempuran terakhir ini akan sangat menarik. Taois 7 warna, hantu tua Zan, 4 jenderal surgawi yang ingin penguasa surgawi terbangun, dan akhirnya pembudidaya dari benua astral abadi yang datang dari bagian itu di alam surgawi angin. Sebelum semua ini, izinkan aku memulai awal yang kacau untuk pertempuran terakhir ini. Mata Wang Lin bersinar dan dia keluar dari formasi roda, menuju sistem bintang kuno. Aku akan menghancurkan alam surgawi kuno di luar alam. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang sistem bintang kuno. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ke depan sambil melepaskan kultivasi penuhnya. Dia tidak menyembunyikan auranya atau sosoknya, dia secara langsung memberitahu seluruh alam luar bahwa dia, Wang Lin, telah tiba. Bintang-bintang bergemuruh, dan saat akal ilahi Wang Lin menyebar, semua pembudidaya kuat dari berbagai klan terguncang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua menatap ke langit. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang mengejutkan yang datang dari alam batin. Wang Lin tidak tahu di mana alam surgawi kuno luar alam berada dan dia tidak membabi buta mencarinya. Sebagai gantinya, dia pergi ke kedalaman sistem bintang kuno. Dia tidak tahu di mana itu, tapi itu tidak masalah. Dalam 3 hari, ketika alam surgawi kuno di alam dalam dibuka dan 4 jenderal turun, dia akan bisa merasakan alam surgawi kuno alam luar yang akan terbuka pada saat yang sama. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyapu sistem bintang kuno, penguasa berada di istananya yang lain, menatap lurus ke depan. Tangan kanannya yang kering mengepal dan tidak mengendur untuk waktu yang lama. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia tidak bisa memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Dia sangat takut pada busur Wang Lin, dan sebelum Wang Lin menggunakan 2 tembakan terakhir itu, dia tidak akan berani bertindak. 2 tahun lalu, dia ingin melancarkan serangan diam-diam selama kekacauan, tapi dia telah terdeteksi oleh Wang Lin. Kemudian dia terpaksa mundur tanpa daya ketika Wang Lin memanggilnya. Dia muncul di sistem bintang kuno. Mengapa dia datang? Apakah dia mencoba memprovokasi saya sehingga dia bisa memancing saya keluar dan membunuh saya? Mata penguasa dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Wang Lin begitu angkuh muncul di sistem bintang kuno. Orang tua ini tidak akan mendekat, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Sovereign hanya bisa menderita dalam diam. Kultivasinya menembus surga. Dan jika bukan karena kekhawatirannya tentang busur, dia akan segera membunuh Wang Lin. Juga di sistem bintang kuno, di pusaran yang dibentuk oleh beberapa bintang, di mana cahaya 7 warna bersinar, adalah Taois 7 warna. Dia memiliki tatapan acuh tak acuh saat dia melihat ke kejauhan dan mengungkapkan senyuman tipis. Busur dan anak panah Li Guang ada di tangannya. Meskipun saya mengatakan kepada Sovereign untuk membagikannya, itu tetap merupakan kekayaannya sendiri. Sekarang dia datang ke sini lagi, apa yang akan dia lakukan? Dia sangat mirip dengan Old Ghost Zan. Jika dia bukan yang ketiga, maka dia adalah eksistensi misterius di dunia guanya. Seorang kultivator seperti dia, jika dia bukan yang ketiga, maka akan sangat disayangkan untuk membunuhnya, namun, dia memiliki kekurangan, dan jika dia tidak mati pada akhirnya, dia bisa dimanfaatkan olehku. Taois 7 warna menarik pandangannya. Pembentukan darah selesai, jadi segera aku akan tahu di mana yang ketiga yang telah bereinkarnasi berkali-kali. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin tahu siapa Anda saat ini setelah begitu banyak reinkarnasi. Petik 2. Dalam sistem bintang kuno, di planet budidaya, duduk seorang wanita berkulit putih.
Dia sangat cantik tetapi memiliki aura dingin yang membuatnya merasa seperti gunung es, seolah-olah dia terbuat dari salju. Matanya terpejam, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membukanya. Itu dia. Wanita ini adalah yang ketiga dari 8 selir Celestial Sovereign. Dia tidak berpartisipasi dalam perang melawan alam batin. Sebaliknya, setelah meninggalkan makam kuno, dia tetap di sini, diam-diam menunggu sesuatu. Agar dia muncul di sini, apa yang akan dia lakukan? Juga di sistem bintang kuno, ada celah besar. Di celah ini, dipenuhi dengan burung dan bunga, selir ketujuh duduk. Pada saat ini, selir ketujuh membuka matanya, tatapannya menunjukkan cahaya yang aneh. Apa yang akan dia lakukan? Ini bukan satu-satunya orang yang menebak tentang tindakan Wang Lin. Bahkan orang-orang seperti Dao Master Miao Yin, Master Iblis Sembilan Surga, dan teman-teman semuanya terbangun dari penyembuhan mereka. Mereka memandang bintang-bintang dengan ekspresi suram. Kehadiran Wang Lin memberi mereka banyak tekanan karena busur di tangannya. Hampir semua pembudidaya langkah ketiga mengunci aura Wang Lin dari kejauhan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, jadi mereka sangat serius. Ketika indera ilahi kultivator langkah ketiga ini mengunci Wang Lin, dia berhenti terbang. Pada saat ini, dia sudah berada di dekat pusat sistem bintang kuno. Kemanapun dia harus pergi, dia bisa sampai di sana hampir seketika. Setelah dia berhenti, Wang Lin duduk dan menutup matanya. Dia mulai berkultivasi secara diam-diam sambil menunggu. Perilakunya mengejutkan semua kultivator langkah ketiga yang mengamatinya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 12 jam dari 3 hari terakhir tahun ketiga. Setelah 12 jam ini berlalu, perubahan yang mengejutkan akan terjadi di dunia gua. Namun, pada saat ini, selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang tahu itu akan terjadi. Bahkan Taois Tujuh Warna dan hantu tua Zan tidak memiliki kendali atas masalah ini. Mungkin ada satu orang lain yang merasakan sesuatu sedang terjadi. Itu adalah Olsir, yang duduk di atas bongkahan batu di Suman River yang tidak terdeteksi Wang Lin. Mata Olsir mengungkapkan cahaya aneh saat dia menundukkan kepalanya dan tangannya terus berubah di hadapannya. Saat dia menuhan, matanya menjadi lebih cerah, dan dia mengungkapkan ekspresi gembira. Hampir selesai, 12 jam terakhir. Sosok Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia perlahan berkultivasi untuk mempertahankan auranya di puncaknya. Dia juga menjaga agar tetesan darah surgawi tetap aktif. 11 jam, 10 jam, 9 jam, segera. Periode 3 tahun akan segera berakhir. Ketika hanya tersisa 4 jam, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melakukan ini, semua orang yang mengamatinya terkejut dan memiliki banyak spekulasi. Hal itu, Wang Lin menoleh ke arah kanan dan secara bertahap mengungkapkan ekspresi aneh. Di sebelah kanan Wang Lin, di bintang-bintang yang jauh, ada sekelompok ratusan pembudidaya sistem bintang kuno terbang di atas. Rambut mereka berantakan dan mereka memiliki beberapa zat yang tidak diketahui dioleskan di wajah mereka. Mereka sangat berwarna dan aneh. Saat mereka bergerak maju, mereka meraung keras pada saat bersamaan. Naga langit mengungkapkan Dao. Percaya kata-kata saya dan hindari bencana kehancuran dunia. Jangan percaya padaku dan semua akan binasa. Naga langit itu perkasa, naga langit itu perkasa. Petik 2. Naga langit mengungkapkan Dao, percayalah pada rasul ini. Itu akan membawa kita ke alam surgawi yang tak berujung dan menjadi abadi. Saat kata-kata menyebar, ribuan pembudidaya datang setelah beberapa ratus pertama. Mereka semua mengeluarkan raungan yang sama. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.